adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Siapkan juga hati dan pikiran kita. Semua duduk dengan manis ya. Tidak ada yang berjalan-jalan, tidak ada yang sambil makan, dan juga tiduran. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap masih bersukacita ya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat Tuhan di hari ini yang masih bisa kami rasakan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang berkati ibadah kami hari ini supaya berjalan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat kakak guru sekolah minggu kami yang melayani hari ini, baik yang membawa pujian maupun yang membawa firman. Engkau yang berkati dia Tuhan, supaya pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak tanggung dan anak remaja, biarlah mereka dalam mengikuti ibadah ini dapat dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, sudah siap memuji Tuhan? Oke, sekarang untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Gimana? Makin bersukaria? Pastinya dong ya. Nah, kakak mau tanya nih buat anak-anak tanggung dan anak-anak remaja. Siapa yang tadi pagi pas bangun tidur sudah berdoa?
Kita jangan lupa berdoa ya, mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari dan memuji nama Tuhan di sepanjang hari. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, yaitu Dari Terbit Matahari. Luar biasa, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan semakin ditinggikan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak tanggung dan anak-anak remaja, kita siapkan hati kita sambil bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Shalom semuanya, apa kabar adik-adik? Udah lama ya Bang Andre tidak melayani adik-adik tanggung dan adik-adik remaja semuanya. Tidak terasa juga sebentar lagi kita akan masuk ke hari Paskah. Kita akan menyambut hari kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Markus 14 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-50.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi yang indah ini ya Bapa, untuk hari Minggu yang cerah ini ya Bapa. Kami berterima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Bapa untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi Bapa, hamba akan menyampaikan firman kepada adik-adik hamba ya Bapa. Kiranya Engkau berikanlah kami hati yang tulus, hati yang mau mendengarkan firman-Mu Bapa dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, bacaan kita kali ini diambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya ke-50. Bang Andre akan membacakannya untuk adik-adik semuanya. Markus 14 ayat ke-43 sampai 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pantung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Oke, adik-adik, itu bacaan kita yang pertama. Lalu kita lanjut ke bacaan kita yang kedua. Yohanes 16 ayatnya yang ke-29 sampai 33. Yohanes 16 ayat 29 sampai 33. Abang akan membacakannya lagi untuk adik-adik semuanya. Di Yohanes 16 ayat 29 sampai 33 berikutlah firman Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempat sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu berdamai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Oke adik-adik, dari dua firman Tuhan ini, konteksnya adalah tentang Yesus ditangkap. Di perikop Markus 14, judulnya Yesus ditangkap. Lalu di perikop di Yohanes 16, itu duka cita yang mendahului kemenangan. Sebenarnya apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada adik-adik semua melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini? Kalau kita lihat, respon dari murid-murid Tuhan Yesus itu seperti orang yang tidak mempunyai iman. Kenapa Bang bicara seperti itu? Karena ketika gurunya ditangkap, yaitu Tuhan Yesus ditangkap, mereka panik. Kok bisa panik Bang? Yap. Kenapa Bang bisa bilang mereka panik? Karena kalau kita lihat di ayatnya yang 47, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba-hamba imam besar sehingga putus telinganya. Saking paniknya mereka kehilangan akal sehat mereka. Dan bagaimana cara mereka untuk melawannya adalah dengan cara yang sebenarnya tidak Tuhan ajarkan. Karena seperti kita tahu,
Ajaran Tuhan yang pertama adalah kasih. Tapi murid-murid Tuhan Yesus ketika dalam keadaan Tuhan Yesus mau ditangkap, mereka tidak mencerminkan itu. Mereka mengambil pedangnya lalu memotong telinga dari salah satu hamba imam di sana. Nah, inilah adik-adik yang Tuhan pengen sampaikan ke kita. Murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua pada ketakutan dan berlari. Seperti yang kita lihat di ayat 50 di Markus 14. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini yang Tuhan pengen kasih tahu ke kita, terutama adik-adik. Pasti di dalam hidup, jikalau kita mengalami kesusahan, jikalau kita mengalami ketakutan, kita pasti lebih memilih untuk melarikan diri dari ketakutan itu, melarikan diri dari masalah itu. Padahal kita seharusnya sebagai anak Tuhan itu mempunyai pola pikir bahwa ada masalah di depan, saya bisa menghadapinya. Karena apa? Karena di belakang kita adalah Tuhan Yesus. Kita dijanjikan keselamatan dari Tuhan, kita dijanjikan penyelamatan dari Tuhan. Tetapi terkadang kita sebagai anaknya itu selalu ada yang namanya takut. Contohnya, jikalau kita sedang dalam keadaan down, misalnya kita sedang ada masalah dengan keluarga kita, misalnya adik-adik berantem dengan orang tua adik-adik itu lebih memilih sikap untuk marah kepada orang tua adik-adik, sikap untuk bodo amat lah, saya udah berantem ini sama orang tua saya, mending saya kabur dari rumah, saya nongkrong sama teman-teman. Padahal sebenarnya alangkah lebih bijaksananya sebagai anak Tuhan, kita hadapi permasalahan itu. Kita ngobrol dengan orang tua kita tunjukkan kasih kita omongin baik-baik dengan orang tua kita. Niscaya adik-adik, permasalahan yang adik-adik takutkan, permasalahan yang sedang adik-adik hadapin itu akan terselesaikan dengan baik. Banyak juga ketakutan di dalam diri kita, mungkin kita takut akan kematian. Pasti banyak di antara kita takut kematian. Dengan cara apa sih kita menanggulangi ketakutan kita akan kematian? Ya, banyak orang itu kalau kita dalam ketakutan, misalnya takut akan mati atau takut besok aku gimana ya keadaannya ya, kita tuh lebih memilih untuk insecure sendiri, kita overthinking sendiri. Padahal jikalau adik-adik cermati di dalam Injil Tuhan di Yohanes nomor 16 Yohanes pasal 16 di ayatnya yang ke 33. Di sini Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Intinya apa? Intinya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengalahkan dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi sebenarnya apa yang adik-adik takutkan? Bang, saya takut saya tidak naik kelas. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan. Percaya sama abang, itu akan teratasi. Bang, misalnya nih, kaulah muda ya, aku takut ditinggalin sama pasanganku. Ya apa yang kita lakukan? Kita hidup dalam kasih. Kita saling mengerti satu sama lain. Atau, bang, aku takut nih, besok kalau aku di jalan, aku kecelakaan. Apa yang kita harus hadapi? Kita berjalan dengan hati-hati, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Niscaya kita pasti akan selamat. Jadi, ini yang harus kita lihat dan kita bisa ambil hikmahnya di dalam bacaan kita hari ini. Janganlah seperti murid Tuhan Yesus yang sebenarnya mereka setiap hari ketemu sama Tuhan Yesus, tetapi kepercayaan mereka itu masih sangat rendah. Seperti kita tahu, bahkan seorang Petrus yang bisa dibilang adalah murid Tuhan Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus, itu bisa menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Karena dia takut mengalami hal yang sama Tuhan Yesus pada saat itu. Dia tidak percaya akan keselamatan. Abang harap kita sebagai anak Tuhan, abang dan adik-adik, itu menanam kepercayaan
menanam rasa di dalam hati bahwa saya udah diselamatkan sama Tuhan. Saya udah memperoleh kehidupan yang kekal. Jikalau saya pun nanti meninggalkan dunia, saya sudah bersama Bapa di surga. Oke adik-adik, jadi tanamkan pada diri, jangan ada rasa takut. Jangan ada rasa takut untuk menyatakan bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah anak Yesus Kristus. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus pasti akan membela adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan melindungi adik-adik apapun masalah adik-adik. Tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Itu saja dari Abang. Selamat untuk mempersiapkan diri menuju hari Paskah. Siapkan diri kita, siapkan hati kita agar ketika kita menyambut Paskah, kita di dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita akan menutup firman kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa bertata kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu percaya kepadamu Bapa, untuk tidak takut Bapa. Ketika kami dalam menghadapi masalah, tidak takut Bapa untuk menghadapi apapun kendala yang ada di hadapan kami Bapa. Biarkanlah kami Bapa tetap berpegang teguh kepadamu Bapa, tetap mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah menebus dosa kami di dunia dengan tanda penyaliban-Mu. Bapak, semoga Bapak kedepannya kami akan lebih berani lagi ya Bapak, akan kami bertanggung jawab lagi dan mengandalkan kasih Bapak di dalam hidup kami. Ini kami Bapak, ini kami Yesus, ini kami Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati telah kita dengarkan. Semoga firman Tuhan tersebut tidak hanya kita dengar, tapi kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita angkat pujian Setia, Setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Nah, sekarang mari kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini dengan mengumpulkan persembahan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi, "Bawa persembahanmu." Dalam rumah Tuhan dengan rela.
Sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari anak-anak tanggung, anak-anak remaja, kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Bersyukur Tuhan, hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi, biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa khusus untuk kehidupan anak-anak tanggung dan anak-anak remaja. Engkau yang berikan anak-anak tanggung ini dan remaja ini kesehatan, rezeki, umur yang panjang, serta Engkau yang berikan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka, kehidupan masa muda mereka. Tuhan, biarlah mereka bijaksana dalam memilih pergaulan. Tuhan, Engkau juga yang berkati orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan mereka rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang. Engkau yang berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan Engkau juga yang berkati keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan KHKR, biarlah pelayanan KHKR semakin termulia nama Tuhan, dan pelayanan KHKR menjadi pelayanan yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan, bangsa dan negara kami belum lepas dari masa pandemi, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami meskipun dalam masa pandemi. Engkau yang berkati tenaga medis yang ada dalam garis terdepan supaya kebijaksanaan, kesehatan, kesabaran senantiasa Engkau curahkan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang berkati pemimpin kami, baik dari pemimpin yang tertinggi hingga terendah, supaya pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, takut akan Tuhan, dan negara kami menjadi negara yang bebas dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya, apapun kegiatan kami setelah ibadah ini, Engkau yang campur tangan, biarlah nama Tuhan termulia dalam kegiatan-kegiatan kami. Tuhan juga yang memberkati ibadah kami minggu depan, biarlah ibadah kami minggu depan menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, banyak yang kami inginkan, banyak yang kami minta, tapi kami yakin percaya Engkau lebih maha tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari anak-anak tanggung dan anak-anak remaja kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Semoga berkat Tuhan senantiasa bersama kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.